Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan kami bisa ibadah online sekolah minggu kembali. Tuhan Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bila Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sedang Tuhan mengikuti ibadah, baik dimanapun mereka berada Tuhan. Bila Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menjamah hati mereka Tuhan. Bila Engkau berkenan bagi ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, Victory Kids. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Pastinya luar biasa kan? Adik-adik masih ingat kan firman Tuhan yang minggu lalu tentang menjaga lidah dan menjaga perkataan? Apakah semua sudah melakukan firman Tuhannya? Kakak percaya pasti sudah kan? Sudah melakukannya dong, menjaga lidah, menjaga perkataannya. Sekarang adalah hari yang spesial karena sebentar lagi kita akan menyaksikan acara kreativitas dari Victory Kids. Dan selamat menyaksikan ya. Apa kak? Satu lagi. Oh iya, bagi adik-adik yang memiliki kreativitas baik bernyanyi, menggambar, puisi atau apapun itu, dikirim ya ke WA yang di bawah ini agar nanti teman-teman dapat terberkati dari kreativitas kalian. Tuhan Yesus memberkati.
duduk-duduk saja atau bermalas-malasan saja ya. Nah, apakah kalian semua pernah lihat aku sedang santai-santai atau sedang tidur-tiduran? Hehehehe. Tiap kali kamu melihat aku, pasti deh aku tuh selalu sedang aktif berjalan atau sedang mengangkut makanan atau sedang yang lain-lainnya. Aku ini binatang yang rajin loh. Kamu juga harus rajin seperti aku ya. Jangan malas-malas. Makanya Tuhan berkata, pergilah kepada semut. Perhatikanlah tingkah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, aturnya, penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan pada waktu panen. Itulah aku semut. Nah, itulah yang bisa kalian pelajari dari aku, si semut. Bye-bye. God bless you. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Masih semangat kan? Mari kita angkat pujian kita, si semut yang kecil. Seperti firman Tuhan berkata, Dalam Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut. perhatikan tingkah lakunya dan jadilah bijak. Oke, kita mulai. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Kita ulangi lagi ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Haleluya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita akan lagu penyembahan kita, semua baik. Semua yang bersungguh-sungguh ya. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik.
anak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, semuanya yang ada di rumah, anak-anak ibu yang baik, yang manis, semuanya mari kita duduk yang rapi, kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita tenang, tidak usah ada yang berjalan-jalan, semuanya tertuju kepada firman Tuhan. Karena pada saat ini kita akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita untuk mengubahkan semua pribadi kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita, mengajari kita pada hari ini. Haleluya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kembali Tuhan kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, berkatilah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan. Semua anak-anak kami boleh tenang dalam pendengaran firman yang daripada-Mu. Tidak ada yang gelisah Tuhan, tidak ada yang berjalan-jalan, tetapi semua mata mereka tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menaburkannya. Berikan hikmat bijaksana Tuhan yang daripada Tuhan saja. Berkati kami semuanya Bapa, anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah semuanya Tuhan Kau urapi, Kau berkati dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Segala pengganggu pengacau, bahkan segala roh kegelisahan kami tolak kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, pergi Kau tinggalkan anak-anak kami. Tidak ada tempat-Mu bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami akan dengarkan firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya anakku? Pasti semua kabarnya luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Bagaimana seorang anak sekolah minggu yang rajin, anak sekolah minggu yang taat kepada firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, dan yang mau menabur pada masa mudanya, sehingga dia akan berhasil, dia akan bisa menang di dalam setiap masalah dan perkara dalam kehidupannya. Haleluya anak-anak ibu, siapkan Alkitabnya, mari kita buka buku Amsal. Kita buka buku Amsal 6. Kita buka buku Amsal 6 ayat 6 sampai 11 nakku. Mari kita baca bersama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Firman Tuhan berkata anakku, bahwa pemalas itu akan mendapatkan segala bentuk, yaitu bagi seorang penyerbu yang datang katanya akan mendapatkan kekurangan katanya bagi kita. Jadi kita disuruh meneladani bagaimana semut. Kalau anak-anak ibu semuanya pasti pernah melihat semut kan aku? Pasti pernah melihat bagaimana semut berjalan. Mereka berjalan beriring-iring berjalan, kalau ketemu dengan semut yang lain dia akan tegur sapa, kemudian dia pergi lagi. Dia bukan berarti bertegur sapa dan dia berhenti di situ, tidak anakku. Tetapi dia pergi, dia tegur, lalu dia pergi melanjutkan pekerjaannya. Lalu anak-anak ibu pernah nggak melihat semut membawa butiran-butiran seperti putih begitu? Ataukah itu nasi atau sisa-sisa makanan-makanan? Mereka akan terus membawanya kepada satu tempat yang sudah ditentukan oleh ratu semut. Ratu semut itu menunggu di sana untuk menerima apa yang dibawa oleh semut-semut yang lain. Katanya kan aku, semut-semut ini mempunyai bidangnya masing-masing. Ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi untuk membuat rumahnya, ada yang untuk mengatur anak-anaknya, anak-anak semut ini. Jadi semua mereka itu bekerja sama untuk keperluan bersama. Mereka itu mencari tidak siang, tidak malam, tetapi mereka terus bekerja sampai apa yang mereka inginkan itu semuanya tercapai.
Jadi kita anak-anak sekolah minggu, kita diajarkan untuk kita meneladani teladan daripada semut. Kita melihat bagaimana semut yang rajin, semut yang bekerja baik siang, baik malam, baik hujan maupun panas. Dia terus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan pekerjaannya. Demikian dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah pada saat ini. Mari anak-anak ibu, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kita melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Mari rajin melakukan segala sesuatunya. Jangan nantikan aku ketika kamu bangun tidur lalu duduk dulu sebentar. Itu pun kalau dibanguni oleh orang tua kita, itu bukan terus langsung bangun ya kan aku. Udah dibanguni misalnya, Geo, bangun aku. Tidak didengarkan. Lalu diulangi lagi, Geo, bangun aku, sudah siang. Tidak juga didengarkan. Sampai berapa kali orang tuanya. Itu sama dengan kita diibaratkan adalah seorang pemalas. Bagaimana pemalas, nakku? Pemalas itu akan mendapatkan upahnya. Dia akan mendapatkan kesusahan. Dia akan mendapatkan segala bentuk yang tidak bisa dia terima ketika dia menerima apa yang sudah menjadi upah daripada apa yang sudah dia lakukan. Lalu apa? Siapa yang disalahkan? Kadang-kadang si Geonya mau menyalahkan orang tuanya. Kadang-kadang mau menyalahkan siapa? Orang di sekitarnya. Lalu, kenapa nilaiku rendah? Kenapa nilaiku tidak baik? Itulah gurunya pilih kasih. Yang disalahkan siapa? Gurunya. Bukan yang disalahkan dirinya. Dia tidak ingat kalau dia pernah melakukan yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Jadi firman Tuhan mengajari kita untuk kita rajin. Katanya, nakku, kalau kita rajin katanya, maka kita akan mudah memecahkan apa yang menjadi masalah kita. Apa yang menjadi masalah kita di dalam sekolah. Misalnya, kalau kita sedang dalam ujian, lalu kita akan mudah untuk menyelesaikan ujian kita. Karena apa? Karena kita sudah belajar. Karena kita sudah rajin mengulang-ulang pelajaran kita. Lalu kita mendapat nilai bagaimana? Kita akan mendapat nilai yang baik. Demikian juga kalau kita rajin, jangan karena kita disuruh, jangan karena kita dipaksa. Kalau kita rajin harus dipaksa dulu. Ya, harus kerjakan. Kalau tidak kerjakan nanti dicubit. Jangan kayak gitu, nakku. Jangan karena ada yang mengancam kita sehingga kita mau untuk melakukannya. Tuhan tidak senang. Itu namanya kita tidak bertumbuh. Tetapi orang yang bertumbuh adalah orang yang mendengarkan pengajaran lalu melakukannya dengan baik. Lalu dia membuat yang terbaik untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk yang ada di sekitarnya, bahkan untuk orang-orang lain. Itu adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau rajin, nakku, untuk melakukan apa yang akan kita lakukan pada saat ini, misalnya belajar, rajin kita berdoa, rajin kita membaca firman. Untuk siapa buahnya? Apakah itu nanti untuk ibu guru sekolah minggu? Ataukah itu untuk orang tua anak-anak ibu? Tidak, nakku. Kalau anak-anak ibu rajin, kalau anak-anak ibu mau berhasil, rajinlah, lakukan, taburlah dari sekarang. Karena yang kamu tabur pada saat ini adalah untukmu di masa depan. Itu tidak ada yang bisa mencurinya. Itu tidak ada bisa yang mengambilnya. Kalau kita mempunyai barang, itu masih bisa dicuri atau bisa hilang. Tetapi taburanmu pada saat ini tidak ada yang bisa mencurinya. Itu adalah untukmu nanti. Sampai pada saatnya Tuhan menentukan waktu yang terbaik bagimu, sehingga engkau akan menuainya. Jadi ketika kamu itu melakukannya dengan rajin, dan itu menjadi kebiasaan, dan itu menjadi pribadi dalam hidupmu. Jadi mulai dari kecil, mulai dari saat ini, waktu yang terbaik, waktu yang diberikan Tuhan ini padamu adalah waktu yang terbaik untuk kamu bisa
berbuat yang terbaik bagi Tuhan, berbuat yang terbaik bagimu. Mari teladani apa yang kita lihat pada semut ini yang ada di dalam Amsal 6 ini, supaya kita meneladani bagaimana semut. Kita disuruh belajar kepada semut. Kita disuruh melihat bagaimana semut bekerja keras. Orang-orang yang rajin, orang-orang yang bekerja keras itu pasti mendapatkan upahnya. Tidak mungkin kalau kita menabur itu tidak menuai, itu pasti menuai. Jadi rajin melakukan segala sesuatu yang baik itu adalah taburan yang terindah bagi Tuhan. Jadi biarlah, janganlah kiranya kerajinan kita itu kendor. Untuk kita tetap rajin, baik itu di dalam studi kita, baik kita di dalam mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tua kita, bahkan juga di dalam kita melayani Tuhan. Anak-anak ibu yang sudah melayani, mari teruskan melayani nakku. Pelayananmu hari ini, pelayananmu saat ini adalah menentukan masa depanmu. Itu adalah upahmu di sorga besar nakku. Untuk di sorga pun kamu mendapat upah, apalagi di dunia ini. Tuhan selalu berjanji bagi orang-orang yang mau memberi kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mau menyerahkan semua hidupnya bagi Tuhan. Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita, bahkan Tuhan akan mengabulkan setiap apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi doa-doa kita. Dari saat ini, mari rajin aku, mari lakukan yang terbaik. Kalau dibanguni orang tua, jangan sampai orang tuanya itu ngomel. Jangan sampai orang tuanya itu mengkuatkan suaranya. Jangan kita buat orang tua kita berdosa oleh karena kelakuan kita. Jadi kalau kita nanti udah dibanguni orang tua kita tidak mau bangun. Kita udah disuruh belajar, kita tidak mau mengerjakannya. Hari ini ada PR, mari selesaikan PR-nya hari ini. Oh, aku melayani, Mak. Jadi aku gak bisa, hari ini aku melayani online. Jadi gak selesai PR-ku hari ini ya, Mak. Besok ku selesaikan ya. Tidak, nakku. Ada seorang anak, nakku. Dia bernama Dio. Dia adalah seorang yang rajin. Dia menjadi teladan bagi teman-temannya. Kenapa? Karena dia di sekolah juga mendapat nilai yang terbaik. Dia juga di sekolah minggu, dia rajin melayani Tuhan. Dia juga di rumah membantu orang tuanya. Apa yang bisa dia lakukan di rumah. Dia mau menyapu rumah, kadang mengelap meja makan di rumahnya, kadang membantu menyusun piring yang sudah dicuci. Dia mau membantu orang tuanya. Dia bisa membagi waktunya. Apakah dia tidak main-main? Tidak pernah bermain-main? Pernah, nakku. Dia tahu membagi waktu yang ada. Dia bisa bermain-main dengan teman-temannya. Dia ada kesempatannya untuk bermain-main. Tetapi dia juga menghargai waktunya untuk dia patuh kepada apa kata gurunya, kepada apa kata orang tuanya, dan juga kepada apa kata guru sekolah minggunya. Akhirnya dia menjadi contoh bagi teman-temannya. Banyak orang tua yang mengatakan kepadanya, lihat Dio tadi, dia rajin di sekolah, dia rajin sekolah minggu, dia juga berhasil di dalam sekolahnya, dia juga patuh kepada orang tuanya. Jadi mari anak-anak sekolah minggu, mari menjadi teladan bagi teman-temanmu, mari menjadi kesukaan bagi orang tuamu dan kesukaan bagi Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rajin, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Saat ini kamu masih kecil, tetapi tiba saatnya nanti kamu akan beranjak remaja dan akan beranjak dewasa. Pada saat itu kamu sudah terbiasa dengan kehidupanmu yang rajin, dengan kehidupanmu yang patuh, dengan kehidupanmu yang senantiasa mendengarkan apa kata orang lain. Jadi kamu sudah menjadi anak yang terbentuk, bertumbuh di mata Tuhan. Jadi mari anak-anak sekolah minggu, jangan ketika orang tua kita mengatakan sesuatu kita tidak mendengarkannya, tetapi mari dengarkan. Mari dengarkan dengan sungguh-sungguh, nakku, karena itu adalah untukmu, bukan untuk orang tuamu dan bukan untuk teman-temanmu dan juga bukan untuk siapapun, tetapi itu adalah untukmu. Dan setialah terus sampai pada akhirnya, sehingga Tuhan nanti akan mengabulkan setiap permohonanmu.
Setiap doa-doamu Tuhan akan mengabulkannya. Haleluya anak-anak ibu. Mari kita teladani bagaimana semut ini. Semut ini adalah orang yang tidak mau berhenti bekerja. Dia terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja, mencari dan mencari. Dan dia selalu menjadi teladan bagi setiap orang sampai dimasukkan ke dalam Amsal Salomo ini. Banyak cerita di Alkitab yang mengajarkan untuk kita bisa lihat bagaimana mereka yang rajin. Seperti Yusuf, anak Yakub, nakku. Bagaimana dia rajin sehingga dia menjadi kesayangan. Baik ketika dia di rumah tuannya Potifar dan juga di rumah rumah penjara, dia menjadi kesukaan. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang rajin. Akhirnya apa yang dia dapat? Semua yang dia lakukan itu berbuah hasil yang baik. Dan kita lihat bagaimana dia menjadi Perdana Menteri ketika itu. Haleluya anak-anak ibu. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar kepada semut. Mari kita belajar dan mari hafal ayat ini anakku. Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6, mari dihafal supaya kita mengingat bagaimana seorang anak sekolah minggu, seorang anak Kristus, anak sekolah minggu Kristus yang taat kepada firman, yaitu kita lihat di dalam Amsal 6 ayat 6. Hafal ya anakku? Ya, terima kasih. Itu firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya, kita menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, sembah Tuhan. Sehingga pada saat engkau menyembah, Tuhan berkenan atas puji-pujianmu. Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
syukur bagimu Yesus. Ya marabalabasana, ya kamarabalabasana, haleluya. Kuasamu Tuhan, urapanmu Tuhan, pertolonganmu Tuhan. Ya marabalabasana, haleluya. Yesus kau kami sembah, ya marabalabasana, ya kamarabalabasana Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan. Terima kasih. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allahku yang baik dan luar biasa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajari kami untuk rajin senantiasa. Karena orang yang rajinlah Tuhan yang diberkati. Bukan hanya di dunia ini Tuhan orang rajin diberkati, tetapi di dalam kerajaan-Mu Tuhan orang yang rajin yang mencari Engkau akan mendapat upah yang besar di kerajaan-Mu nantinya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh ditaruhkan di dalam hati anak-anak kami, bertumbuh di tanah yang subur Tuhan. Mereka berurat berakar Tuhan, tiba pada waktunya mereka akan menuai buah mereka Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadikan ini di dalam hati mereka. Engkau yang menjadikan firman-Mu ini di dalam pikiran mereka Bapa. Tidak ada kuat gagah kami Bapa untuk mengajari mereka, tetapi Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus bekerja sama kami, bekerja sama kita Roh Kudus untuk membimbing anak-anak ini ke jalan kebenaran-Mu. Berkatilah orang tua mereka Tuhan, yang mendidik mereka Tuhan, yang mengajari mereka. Berikan teladan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Anak-anak Ibu, mungkin ada yang baru pertama bergabung bersama dengan kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari lipat tangannya. Dan juga bagi anak-anak kami, bahkan siapapun yang mendengarkan dan bergabung pertama kali pada saat ini di tempat ini, di online sekolah minggu GKII Kabanjahe ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mari terima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, sehingga Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan kita berdoa juga buat yang sakit pada saat ini. Kalau ada yang sedang sakit naku, mari taruh tangannya di tempat yang sakit. Mari katakan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyembuhkannya. Kita berdoa apapun yang menjadi bebanmu pada saat ini, mari antarkan kepada Tuhan, taruhkan kepada Tuhan, agar Tuhan boleh bersama-sama dengan kita. Dia boleh menolong kita memecahkan semua problema masalah kita. Haleluya anak-anak Ibu. Untuk itu mari kita bersatu kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat semua firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami berdoa Bapa dalam surga, buat saudara-saudara kami yang baru pertama kali datang pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Saat ini anak-anak Ibu yang baru pertama kali datang, mari ikut-ikut Ibu berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat semua kasih setia-Mu. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang mengajari kami untuk tetap rajin di hadapan-Mu, baik dalam dunia ini makan di dalam kerajaan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu itu dijadikan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau Tuhan bersama-sama dengan-Mu hidup di dunia ini.
pada saat ini, masuklah ke dalam hati kami, tinggallah di dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran masa lalu kami, bahkan semua perkataan-perkataan kami, bahkan dosa nenek moyang kami, itu semuanya tidak lagi sampai kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang kuasa-Mu Tuhan, bekerja di dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami memohon kepada-Mu agar Tuhan menuliskan nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Bapa dalam surga, buat saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami yang sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Kau yang menyembuhkannya. Apapun penyakit mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap anak-anak kami yang senantiasa tidak berkenan kepadamu, yang tidak mendengarkan apa yang menjadi ajaran orang tuanya, yang tidak seturut dengan firman-Mu. Ampunilah mereka semuanya Bapa. Sucikanlah semuanya dengan darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa juga Bapa, buat semua anak-anak kami pada saat ini. Apapun yang menjadi keperluan mereka, biarlah Tuhan yang mencukupkannya, Tuhan yang memulihkannya. Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap di langit bagi usaha pekerjaan orang tua anak-anak kami. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua mereka Bapa, biarlah semua itu Tuhan Yesus adalah yang berkenan di hadapan-Mu. Semuanya berhasil, beruntung Tuhan. Tidak ada mereka yang mengalami kegagalan Tuhan. Tidak ada mereka yang mengalami kesakitan Tuhan. Tetapi semua mereka beroleh berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Nah, kita angkat pujian kita naik kereta. Ikuti gerakannya ya teman-teman. Harus senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Yesus, yang naik anak Yesus. Harus selangkah naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya hantu, jalannya bengkok. Yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia bilang ini itu, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita. Haleluya anak sekolah minggu, kita sudah berdoa buat yang sakit, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberkati kita. Pada saat kita memberi, kita adalah tanda kita bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan kepada orang tua kita. Terima kasih anak-anak ibu, mari siapkan persembahannya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan agar Tuhan juga mengembalikannya kepada kita yang terbaik. Haleluya. Nanti persembahannya boleh diberikan kepada orang tua, dimasukkan ke dalam amplop, boleh dimasukkan ke dalam kantong persembahan pada hari Minggu. Kalau tidak, boleh diberikan kepada guru-guru sekolah Minggu. Haleluya anak-anak ibu. Mari kita angkat pujian kita, kita berikan persembahan kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang ya Tuhan. Haleluya.
sudah memberi persembahan kita, mari kita berdoa sekalian kita menutup ibadah kita. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua pertolongan Tuhan. Haleluya, mari kita lipat tangan kita, berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersyukur berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah sampai pada penghujung ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami bersyukur Tuhan. Kalau kami bisa melakukan ibadah online ini Tuhan, ini semua semata karena kebaikan Tuhan. Ini semua semata karena kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah ini. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah para orang tua, remaja, dewasa yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan berkati Tuhan, apa yang menjadi keperluan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka semua, Engkau yang menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan Yesus persembahan kami yang sudah kami berikan Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan untuk memperluas kerajaan. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda sampai 100 kali lipat. Berkati usaha pekerjaan orang tua kami, berkati kesehatan kami Tuhan, bahkan berkati guru-guru sekolah minggu kami semuanya. Berkati para pelayan-pelayan, teman-teman kami yang sudah ikut bagian melayani pada hari ini. Engkau yang memberkatinya Bapa, bahkan Engkau yang mengurapi mereka lebih lagi. Berikan lagi Tuhan hikmat-hikmat yang daripadamu. Ajari terus kami Bapa, untuk kami lebih lagi menyajikan online ini lebih baik lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 amin.